Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas berkat rahmat dari dayanya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti aksi yang kami lakukan yaitu terkait dengan budaya positif. Baik, budaya positif ini meliputi beberapa konsep. Jadi konsep inti dari budaya positif itu di sini ada disiplin positif, kemudian ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nantinya akan ada yang namanya tiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, ini pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang disusun dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar ini sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap sesuai dengan teori psikologinya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3, yaitu pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan konten, kemudian berdiferensiasi berdasarkan terkait dengan proses, dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi produk. Untuk selanjutnya terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kadang kita di dalam kelas, kadang kita ingin senantiasa selalu mau mengontrol murid. Jadi ada semacam ilusi bahwa saya harus kontrol ini muridnya. Kemudian kita juga kadang di dalam kelas itu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang itu kalau dalam kelas ada kita mau menghukum. Kenapa terlambat? Langsung menghukum. Gini-gini. Kita harus berdiri di situ. Harus keluar kelas. Harus begini. Nah, itu sebenarnya adalah miskonsepsi yang harusnya tidak terjadi ke depannya. Nah, ada juga miskonsepsi lainnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru kadang di luar kontrol kita langsung spontan saja mengatakan bahwa jangan masuk kelas, jangan lakukan ini, stop itu, jangan seperti ini, kamu salah, dan ini sebagainya. Itu yang perlu kita perbaiki. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol, ada yang namanya stimulus respon dan ada yang teori kontrol. Untuk stimulus respon, di sini realitasnya adalah kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Antara satu anak dengan satu yang lain itu berbeda. Kadang kita mau memaksakan bahwa semuanya itu harus homogen, harus mengikuti apa yang kita mau. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kemudian untuk teori kontrolnya bahwa semua perilaku ini dia memiliki tujuan. Kemudian berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya kalau dia stimulus respon. Sementara untuk teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu perbedaannya. Nah, dari sana kita masuk ke disiplin. Disiplin artinya adalah belajar. Disiplin ini dia bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik kita mampu menciptakan murid yang disiplin, baik perilaku maupun nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nah, kita mampu menuntun semua murid yang ada di dalam kelas sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang mereka miliki. Jadi dalam hal ini kita tidak menuntut lagi harus kerjakan ini selesai jam sekian, tidak selesai tidak selesai harus dikumpul. Ketika misalnya murid kita di dalam kelas tidak menyelesaikan tugasnya, kita memberikan hukuman, dan itu adalah hal yang keliru. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Nah, nilai-nilai ini itu bisa meliputi di dalam lingkungan sekolah, bisa meliputi itu profil pelajar Pancasila. Kemudian kemarin kita sudah mengetahui ada dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian berpikir kreatif, kemudian inovatif. Nah, selain nilai-nilai tersebut, ada juga yang namanya life skill atau keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya nilainya ada lurus hati, ada sebagai pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri sendiri. Di dalam proses menerapkan dari disiplin budaya positif ini, kita perlu mengetahui adanya kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah upaya terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua manusia ingin bertahan hidup. Kemudian yang kedua, manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan, adanya kebebasan dan kesenangan. Ini yang kebutuhan dasar kita sebenarnya. Berikutnya, untuk motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, kita ke ekstrinsik dulu. Untuk motivasi ekstrinsik, ini menghindari adanya ketidaknyamanan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Jadi ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Dia berasal dari luar. Kemudian untuk motivasi intrinsik sendiri adalah untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Ini restitusi mungkin kita sudah sering dengar atau selalu kita dengar di kegiatan kemarin, waktu yang di MM kemarin. Nah, untuk hukuman ini dia tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, dan hukuman ini dia bersifat satu arah, yaitu cuma arahnya dari guru ke murid. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik atau psikis. Misalnya kalau guru olahraga, hukumannya tidak menggunakan atau tidak memakai baju olahraga, hukumannya harus lari 1 putaran misalnya. Itu adalah bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi sendiri, ini merupakan hukuman yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Kemudian dia terancam disepakati mengikuti peraturan. Kemudian di sini untuk konsekuensinya adalah guru bertindak sebagai monitor. Apakah ya hukuman yang diberikan itu efektif atau tidak? Nah, untuk restitusi sendiri, restitusi adalah proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya seperti ini. Ketika misalnya kita punya murid si A itu tidak mengerjakan tugas sama sekali yang kita berikan. Nah, ketika misalnya pertemuan berikutnya masih terulang seperti itu, ada beberapa kali dia tidak melakukan atau tidak menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita sebagai guru dapat memanggil si A tadi untuk menyelesaikan dengan cara restitusi. Kita dapat menanyakan apa sebenarnya alasan sehingga murid tersebut tidak menyelesaikan tugas. Apa hal-hal atau faktor yang menyebabkan si A tadi ini tidak mengumpulkan tugasnya secara tepat waktu. Nah, dari wawancara, kemudian dari menggali pertanyaan-pertanyaan pertanyaan guru ke murid, maka kita dapat mengetahui alasan
mengapa si murid tersebut tidak melakukan atau tidak menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, dari situ kita dapat menyadarkan muridnya bahwa hal yang dia lakukan itu adalah keliru dan harus diperbaiki ke depannya. Nah, untuk posisi kontrol seorang guru, kadang kita perlu mengetahui bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, kadang kita guru sebagai teman dengan murid. Kemudian yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Kadang kita menyatakan, gara-gara kalian begitu sehingga saya ditegur sama kepala sekolah. Sehingga dengan kalimat seperti itu, maka oleh murid itu ada merasa bersalah. Iya Allah, gara-gara saya sehingga guru misalnya ditegur sama kepala sekolah. Entah itu mata pelajaran apa, atau kita misalnya begini. Untuk mata pelajaran kimia misalnya, saya datang terlambat di kelas dan menyebabkan kelas saya itu gaduh atau dia mengalami ribut atau berkeliaran di luar sana. Nah, oleh kepala sekolah itu melihat dan menegur. Nah, dari situ kepala sekolah akan memanggil misalnya guru kimia. Ibu, sini dulu. Kenapa itu siswa dia berkeliaran? Ini karena ibunya terlambat. Kenapa siswa dia berkelahi di luar? Kenapa? Karena gurunya di dalam kelas itu tidak ada. Nah, oleh guru di sini posisinya yang ketiga ini dia langsung masuk di dalam kelas. Gara-gara kalian semua sehingga saya harus ditegur sama kepala sekolah. Kenapa? Karena kalian berkeliaran. Kenapa? Karena kalian berkelahi. Kenapa? Karena kalian gaduh di dalam kelas. Yang sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Jadi guru di sini dia membuat merasa bersalah kepada muridnya. Nah, sementara yang bersalah sebenarnya adalah gurunya itu sendiri. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau dalam hal ini adalah proses pembelajaran. Yang kelima adalah sebagai manajer. Berikutnya untuk keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas ini dia lebih bersifat abstrak. Jadi ceritanya kita mau berikan secara lisan anak-anak di kelas ini kelas 10 1 misalnya. Saya harap di sini saya yakin bahwa kelas 10 1 ini adalah kelas yang sangat baik. Dimana kita lihat bahwa di sini itu merasa nyaman, kemudian selalu bersih. Ini adalah satu keyakinan di dalam kelas yang dapat diterapkan oleh guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ini dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi melibatkan semua siswa, melibatkan semua murid yang ada di dalamnya untuk membuat keyakinan kelas ini. Kemudian tidak terlalu banyak. Maksudnya ini adalah keyakinan kelasnya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena khawatirnya nanti ketika dibuatkan misalnya aturan berikutnya, dia akan susah menerapkan aturan-aturan tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, pernyataan universal. Nah, dalam menetapkan keyakinan kelas pendalamannya ada 6 langkah: berdiskusi, kemudian mengubah aturan, kemudian menjadikan peraturan. Kita banyak-banyak berdiskusi dan berkolaborasi dengan murid yang kita ajar di dalam kelas tersebut. Nanti setelah membuat pernyataan atau peraturan di dalam kelas, ini kita dapat meninjau ulang apakah kira-kira aturan-aturan yang sudah kita buat tadi di dalam kelas itu anak-anak secara keseluruhan di dalam kelas itu dapat diterapkan. Dan ini keyakinan kelasnya kita tinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, ini definisinya adalah suatu dialog. Sebenarnya itu restitusi itu semacam keyakinan oleh siswa itu sendiri. Nah, kemudian segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Nah, ini tahapannya, penjelasannya. Untuk melaksanakan identitas
Ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kadang kita kalau melihat siswa kita langsung menyalahkan full 100%. Tidak seperti itu. Jadi kita dapat menstabilkan identitas, menyatakan bahwa oh kalian berbuat salah itu sebenarnya adalah manusiawi, karena sebenarnya manusia di muka bumi ini siapapun itu pernah mengalami kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita berikan penguatan di situ. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, nah berdasarkan prinsipnya bahwa setiap tindakan ini pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini tadi yang saya katakan, bahwa kita panggil muridnya, kemudian kita tanya apa alasan, kenapa misalnya tugasnya, kenapa misalnya dia terlambat, itu harus kita mengetahuinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini prinsipnya adalah nilai-nilai kebajikan yang murid percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang murid inginkan. Seperti itu. Ini kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Untuk selanjutnya, jika ada dari teman-teman, bapak dan ibu guru yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saran, silahkan. Mungkin dari bapak dan ibu, silakan Bu Baya. Ya, kita santai saja dulu sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan tambahan ilmu lagi untuk kita sebagai pendidik supaya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, pertanyaan saya itu yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Ya. Haruskah keyakinan kelas itu diterapkan di semua kelas dan kira-kira apa dampaknya jika setelah diterapkan itu keyakinan kelas? Dampak pada saat penerapannya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nurbaya. Iya. Jadi pertanyaan tadi dari Ibu Nurbaya, apakah keyakinan kelas ini harus atau wajib ada di dalam masing-masing kelas yang kita ajarkan? Atau misalnya khususnya ini adalah yang kena adalah wali kelas. Apakah di awal pembelajaran ini perlu adanya keyakinan kelas? Menurut kami itu sangat-sangat perlu. Sangat perlu. Mengapa? Karena kita yakini bahwa di dalam kelas itu karakter murid, karakter anak yang kita hadapi itu berbeda-beda. A, B, C, D, E, dan seterusnya itu sangat berbeda. Ada yang suka ada yang suka main game dan seterusnya, ada yang suka pendiam, introvert dan lain sebagainya. Nah, adanya keyakinan kelas ini sebagai pedoman, sebagai aturan yang mengatur karakter-karakter yang berbeda tadi ini, sehingga apa yang misalnya karakternya yang menyimpang ini dapat dikembalikan lagi. Ya, ada keyakinan kelas, ada aturan kelas itu di awal. Jadi ini adalah sebagai rambu ceritanya, sebagai pengingat. Karena kan ini kita akan berproses terus misalnya dalam satu semester. Jadi keyakinan kelas ini dapat mengatur posisi guru, kemudian dapat membantu juga guru dalam melakukan nanti proses pembelajaran ke depannya. Seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah dalam penetapan keyakinan kelas ini tadi saya sudah jelaskan ada 6. Tidak apa-apa saya ulang kembali. Yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi pada saat berdiskusi ini bukan guru yang membuat aturan,
Tapi ini aturan adalah dari murid untuk murid. Jadi oleh murid, bagaimana nih? Dari murid oleh murid untuk murid. Seperti itu. Berdasarkan tadi penjelasan dari Ibu yang mengatakan bahwa misalnya kayak kita kan maksudnya pemahaman saya itu diterapkan hanya untuk wali kelas. Terus bisa Makanya dulu kelas. Tapi di sini lanjutannya lagi, apakah keyakinan kelas juga itu perlu diterapkan oleh setiap mata pelajaran? Seperti itu. Karena kan tadi penjelasannya kan hanya misalnya kayak khusus untuk wali kelas. Tapi kira-kira bagaimana kalau apakah ini perlu juga diterapkan untuk semua guru mata pelajaran? Ya, kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Nurbaya. Dan itu tadi adalah tanggapan dari Ibu Nurbaya. Jadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nantinya ini dapat dilakukan. Saya katakan tadi bahwa di awal pertemuan ini hendaknya semua wali kelas di awal pertemuan itu memberikan yang namanya kesepakatan kelas. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya ini dapat juga diterapkan oleh guru mata pelajaran. Artinya perlu juga. Iya, perlu. Ya, justru ini dengan adanya kesepakatan kelas yang kita lakukan untuk permapel atau misalnya semua guru mapel mau menerapkan itu boleh juga. Tapi kan sesuai dengan apa itu kembali lagi ke konsepnya, ke konsep tadi kebutuhan anak. Jadi semua yang kita lakukan itu tujuannya adalah ke kebutuhan murid. Yeah. Jadi kita fokusnya ke kebutuhan muridnya tadi. Tapi kalau kira-kira aturan kelas itu kalau misalnya sudah ada aturan kelas dari wali kelas, ada lagi dari semua guru mata pelajaran, apakah tidak membuat siswa itu menjadi lebih tertekan? Oh, seperti itu. Jadi untuk kata penekanan di sini diupayakan tidak ada kata penekanan. Nah, karena di sini adalah kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalau misalnya sudah ada kesepakatan kelas di dalam kelas tersebut oleh wali kelas, kemudian ini dapat disampaikan ke misalnya ke guru mapel bahwa sudah ada dibuat oleh wali kelas kami keyakinan kelas atau aturan kelas ini seperti ini Bu, membuang sampah pada tempatnya kan universal boleh, atau bisa juga menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan ketika waktu sholat tiba. Nah itu masuk di keyakinan kelas boleh. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah itu kan dia bersifat universal dan bisa berlaku juga ke guru mapel seperti itu. Dan sisa direaksikan, sisa dikombinkan. Ya jadi saling mengisi satu sama lain. Kemudian menjadikan peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Jadi diupayakan itu di dalam kelas kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif ke muridnya nanti. Mungkin itu saja. Terima kasih supaya siswanya tidak terstres ya. Iya. Karena terlalu banyak aturan yang harus dia ikuti. Dan kita sebagai guru mengupayakan bahwa di dalam lingkungan kelas itu menjadikan suasana kelas yang lebih nyaman, aman, dan tenang, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas kesempatan, waktu dan kegiatan hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf kata. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.